Hujan deras yang mengguyur kota Makassar Minggu pagi hingga siang hari ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan maupun pemukiman warga tergenang banjir. Akibatnya banjir membuat kemacetan di sejumlah jalan, dikarenakan kendaraan melaju pelan menghindari genangan air yang dalam. Beberapa pengendara juga mendorong motornya yang mogok akibat terjebak banjir. 5 desa di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah diterjang banjirop. Saat air laut naik, cuaca hujan deras disertai angin kencang. Warga pun panik karena ketinggian air terlihat terus bertambah. Hampir seluruh rumah di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa tersebut terendam. Tim TV One mengabarkan. Banjir, astagfirullahaladzim. Tinggal 1 jari lagi masuk ke rumah, ya Allah. Ya pemirsa, saat ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda banjir, diantaranya salah satunya ini ada banjirop dengan ketinggian mencapai 1 meter yang saat ini melanda permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Ya, banjir yang sudah terjadi selama 3 hari, pemirsa, ini membuat ribuan warga di 2 RW yang terdampak harus mengevakuasi perabotan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Banjir rob yang melanda pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara hingga hari Minggu kemarin mencapai ketinggian hingga 1 meter. Banjir yang mulai merendam pemukiman warga sejak Minggu pagi itu membuat sejumlah warga terpaksa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Bahkan untuk bepergian, warga harus menggunakan perahu karet yang sudah disediakan petugas. Sementara itu, banjir rob yang memasuki rumah warga membuat mereka harus mengevakuasi barang perabotannya ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan, banjir yang sudah berhari-hari melanda kawasan ini mulai membuat warga mengalami gatal-gatal. Beginilah nggak bisa istirahat, segala-gala kasur dinaikin ke sana. Kalau lebih tinggi ya. Kalau malam nggak ada air sih, tapi kan mungkin kedinginan dari siang nggak bisa istirahat, terendam gini seharian. Jadi kalau malam dingin banget. Yang ngungsinya kemana sih? nggak ada yang bisa diungsiin. Ini udah di sini aja. Ibu terbesar ini baru banjirnya. Iya, Pak. Oke, tinggi hari ya. Sebanyak 5 RW di Muara Angke terendam banjir dan titik tertinggi banjir terjadi di RW 5 dan 22. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Ya Putri, kalau sudah berhari-hari seperti 3 hari ini, saya mengkhawatirkan mulai ada mungkin dampak dari kejadian ya, seperti gangguan kesehatan. Gizi. Betul. Dan apalagi ini banjirnya 1 meter betul. Ya, kurang lebih sepinggang orang dewasa ya. Anak-anak ini bagaimana begitu kondisi mereka di sana, dan memang sudah menjadi langganan banjir sebenarnya. Tapi yang akhir tahun ini memang agak beda kan, karena memang gelombang atau ketinggian air di laut pun juga, atau gelombangnya pun juga bisa dikatakan naik juga begitu. Betul. Imbas dari cuaca ekstrim. Nah, langsung saja mungkin kita tanyakan ke rekan kita yang sudah berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, ada Syahda Yustisa. Syahda, bagaimana kondisi saat ini di sana, kesehatan masyarakat, dan juga apakah ada posko pengungsian juga untuk menampung mereka yang mungkin tidak karena kan tidak semua memiliki rumah bertingkat, betul. Begitu ya, dan mereka harus tidur di mana? Syahda, silakan. Baik, selamat pagi Putri Windasari Arifadil dan juga pemirsa. Banjirop kali ini kembali merendam pemukiman warga di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau kita melihat pada hari kemarin, tepatnya pada hari Minggu, sebanyak 12 RT terendam. Namun update pagi ini
Di pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, satu ruas jalan ini sudah terendam banjir. Ini kita bisa lihat di belakang saya. Dan memang kalau kita tanya-tanya kepada warga, sejumlah warga menjelaskan bahwa banjir rob kali ini merupakan yang terparah. Nah, kalau kita pada pagi hari ini, kita akan membahas dari dua perspektif mengapa banjir rob kali ini bisa menjadi salah satu yang terparah. Ini pertama kami akan membahas dari sisi BPBD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga pengamat tata kota. Dan tadi kalau kita bisa lihat bahwasannya untuk tinggi air di pagi hari ini di pukul 7.20 ini sudah bisa mencapai maksud saya 10 sampai 20 cm. Nah, kita langsung saja nih, kita sudah tergabung dengan Kepala Analisa dari Badan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah, yakni Bapak Yohan. Selamat pagi Pak Yohan. Selamat pagi. Pak Yohan, ini kan merujuk dari klaim warga bahwasannya banjirop kali ini merupakan salah satu yang terparah. Analisa dari BPBD itu sendiri, apa yang menyebabkan banjirop kali ini menjadi salah satu yang terparah? Baik, sebagaimana diketahui bahwa banjirop itu dipengaruhi oleh pergerakan bulan ya, dan ini memang prediksinya ada fenomena supermoon ya beberapa hari ini. Ini diprediksi sampai tanggal 20 Desember ini masih potensi terjadi banjirop, sehingga kami dari BPBD sudah standby di lokasi ya. Setiap pagi Kasatgas dan Danton dari Jakarta Utara ini sudah standby di sekitaran Muara Angke ya. Dan ini kita sedang berada di Jalan Dermaga Ujung, jalan yang menuju Dermaga, dan sebagaimana yang kita lihat ini sudah sampai 20 cm ya. Nah, kenapa di sini cukup tinggi di Jalan Dermaga Ujung? Karena ini merupakan wilayah cekungan ya. Cekungan, jadi paling tinggi itu sampai lebih dari 50 cm, bahkan sampai 80 cm ya, Sejidan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kami sudah menyiagakan personil, juga kita pakai perahu karet ya, ini sudah dibawa juga di kendaraan kami BPBD ini untuk membantu warga untuk evakuasi jika dibutuhkan. Namun sampai saat ini, selama beberapa hari ini, warga kami amati belum ada yang mengungsi ya daripada wilayah tinggalnya masing-masing gitu. Jadi ini situasi terkini ya. Dan ini diprediksikan masih beberapa hari ke depan gitu. Itulah mengapa BPBD atas arahan dari Pak PJ Gubernur mengarahkan kami BPBD untuk bekerja sama dengan BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Dan hari ini hari terakhir pelaksanaan modifikasi cuaca. Tujuannya apa? Kalau dikaitkan dengan banjirop, jangan kita tambah beban lagi debit airnya dari arah hulu ya, karena rob itu kan dari utara. Sementara kalau kita tidak lakukan langkah modifikasi cuaca, mungkin akan ada tambahan arus dari arah kali ya, dari selatan ke utara, sehingga bisa menambah volume genangan gitu dari rob dan dari selatan ya. Sementara itu dari pelaksanaan operasi modifikasi cuaca nampaknya hasilnya cukup signifikan ya. Karena Jakarta itu memiliki Pergub tentang kontingensi bencana, itu Pergub 13 tahun 2021, di mana di situ disebutkan ada 25 kelurahan dan ada sekitar 167 RT yang memang rawan genangan ya. Jadi kami benar-benar menyiagakan sepanjang tahun nih apa-apa langkah-langkah mitigasi terbaik untuk wilayah tersebut, termasuk juga di wilayah utara ya. Jadi pada saat pelaksanaan OMC kemarin atau operasi modifikasi cuaca, alhamdulillah 25 kelurahan itu tidak ada yang tergenang. Jadi kita sudah lebih dahulu mempercepat hujannya ya dengan menghadang awan-awan itu di wilayah, kalau kemarin di wilayah Selat Sunda, sekarang juga hari ini sepertinya di sekitar Selat Sunda juga, di wilayah utaranya kota Cilegon ya. Jadi kita percepat hujannya supaya tidak masuk Jakarta. Bayangkan apabila tidak melakukan operasi modifikasi cuaca, mungkin rob iya, tapi ada tambahan debit air dari hujan yang melalui sungai-sungai itu akan ada peningkatan kapasitas volume air ya. Tapi
Pak, berdasarkan pantauan dari BPBD itu sendiri, apakah juga ini ada kaitan dengan kontur tanah yang berada di yang tepat berada di lokasi Muara Angke ini? Betul sekali, kalau di wilayah Jalan Dermaga Ujung, tadi juga saya sempat diskusi sama warga, memang ini paling cekung ya, wilayah paling cekung. Ada beberapa titik lain juga yang cekung seperti dekat sekolah dasar sebelah sini juga, nggak terlalu jauh ya, saya kurang hafal. Tapi ini yang memang paling cekung ya, dan memang ini merupakan akses utama ke dermaga gitu. Jadi otomatis jalannya tergenang ya, dan beberapa kendaraan tadi kita pantau sama-sama nih banyak yang putar balik ya, karena khawatir robnya ini semakin tinggi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yohan. Tapi nanti nih Pak, kita mau bahas lagi nih soal bagaimana cara warga tahu, dan juga kita akan memberitahukan kepada pemirsa dari perspektif tata kota. Tapi usai jeda berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.